nama saya Nazla Hanaulia dari kelas 12.1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konvensi meja bundar. Nah, apa sih itu konvensi meja bundar? Konvensi meja bundar atau KMB adalah pertemuan diplomatik yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konvensi ini diadakan untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Nah, tujuan utama dari konvensi meja bundar adalah untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dan pada saat itulah Belanda berusaha merebut kembali kekuasaannya yang masih berada di Indonesia. Hal ini yang dapat memicu berbagai perlawanan dan perundingan. Di antaranya, yang pertama ada Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, di mana Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto di Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, yang kedua, ada Perjanjian Renville pada tahun 1948, di mana wilayah Indonesia semakin dipersempit akibat diambilnya berbagai wilayah oleh Belanda. Yang ketiga, ada agresi militer Belanda 1 dan 2, di mana Belanda ingin mencoba menguasai Indonesia dengan kekuatan militernya. Nah, yang keempat, ada tekanan internasional atau PBB, terutama Amerika, yang menekankan Belanda untuk mengakhiri semua konflik dan mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, konferensi meja bundar ini melibatkan perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan juga Bijeenkomst for Federal Overleg atau BFO, yang merupakan perwakilan dari negara-negara federal yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia. Nah, adapun hasil dari konvensi meja bundar, yaitu yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Dan yang kedua, ada Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang menggantikan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 1945. Dan yang ketiga, ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menjadi bagian dari Angkatan Perang RIS. Nah, yang keempat, ada Indonesia harus membayar semua hutang-hutang dari Hindia Belanda sebesar 43 miliar gulden. Nah, yang terakhir, adapun dampak dari konferensi meja bundar, yaitu yang pertama, ada kedaulatan Indonesia secara resmi diakui dan tetap masih dalam bentuk negara federal. Yang kedua, ada ketidakpuasan terhadap sistem RIS dan menyebabkan pembubaran RIS dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ini, masalah Irian Barat akan tetap menjadi sengketa hingga akhirnya Irian Barat dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1963 setelah perjanjian di New York. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.